Sama saya Winar. Saya pengen menjelaskan tentang apa itu neuroplasticity. Neuroplasticity adalah dimana otak kita itu mempelajari hal baru. Setiap kali kita mempelajari hal baru dan setiap kali kita mempelajari terus menerus, dan atau misalnya sebuah keyakinan yang kita yakini terus berulang, itu akan membuat jalur baru di dalam otak kita sehingga membuat otak kita percaya dengan hal tersebut. Jadi otak kita ini unik karena dia nggak percaya belum tentu bisa percaya sama hal yang benar atau hal yang salah. Nggak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Tapi otak kita tuh belajar dari hal yang terus menerus berulang kita yakini gitu. Contohnya gini. Contohnya misalnya kita yakin sebagai ODS ya, kita yakin bahwa pikiran kita bisa disiarkan, pikiran kita bisa dibaca orang lain, atau yang disebut dengan waham siar. Maka itu akan menjadi realitas baru kita, akan menjadi realitas kenyataan buat kita. Meskipun itu termasuk nggak masuk akal. Kadang kan pemikiran-pemikiran ODS itu nggak masuk akal ya, tapi kenapa diyakini? Karena dia memiliki keyakinan yang terus-menerus berulang ditancapkan di otaknya sehingga itu menjadi realitas baru buat dia, walaupun bagi orang lain, menurut orang lain itu nggak masuk akal. Atau misalnya juga ODS kadang suka percaya bahwa tetangga-tetangganya itu mengajaknya 24 jam atau terus-menerus setiap hari, membuat dia stres. Padahal di lapangannya, di dalam prakteknya, dalam kenyataannya belum tentu seperti itu. Karena pada dasarnya ada nggak sih orang yang terus-menerus mengejek setiap hari, terus apa nggak capek? Padahal coba deh kalau kita marah. Kalau kita marah aja beberapa menit aja, beberapa jam aja, marah itu kita emosinya bisa rusak seharian kan. Masa sih ada orang mau mengorbankan moodnya mereka untuk mengejek kita terus menerus? Apa nggak capek gitu, apa nggak stres gitu? Menurut saya tuh kurang kurang masuk akal ya. Maksudnya ada tetangga yang terus menerus mengejek, padahal mengejek seseorang, marah kepada seseorang, benci kepada seseorang itu mengorbankan mood kita loh, mengorbankan stres kita sendiri gitu. Kenapa kita memilih mengurusi orang lain dibanding mengurusi diri kita sendiri? Padahal hal yang kita urusin itu belum tentu sedikit. Kehidupan kita masing-masing aja udah rumit, ditambah kita perlu mengajak orang lain, ngurusin orang lain, kayaknya tuh nggak masuk akal di saya gitu. Nah, itu sebabnya kayak gitu karena keyakinan yang terus menerus berulang, atau misal ada trauma masa lalu yang membuat memicu keyakinan tersebut menjadi semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan akhirnya dipercaya oleh otak dan akhirnya menjadi realitas baru bagi kita. Nah, ada sebuah penelitian di mana seseorang membaca sebuah paper, dan di paper tersebut ada sebuah kasus di mana seseorang mau bunuh diri, mau bundir, kemudian dia itu minum pil antidepresan, di overdosis gitu. Cuman ternyata setelah dia merasakan efeknya, detak jantung berdebar dan segala macam, keringat dingin dan gemetar, akhirnya dia memutuskan pergi ke dokter. Tanda-tanda vitalnya kritis, ternyata dia seolah-olah bergejala seperti seseorang mau ingin meninggal. Akhirnya si dokter mengecek pil apa yang diminum, ternyata itu pil placebo. Pil placebo adalah pil bohong-bohongan. Intinya isi pil itu bisa tepung terigu, bisa garam, bisa vitamin yang nggak membunuh sama sekali. Tapi kenapa tanda-tanda vital di tubuhnya itu seolah-olah pengen meninggal? Karena si otak itu mempercayai bahwa apa yang diminum itu dapat membahayakan nyawa si peminum gitu, dapat membahayakan nyawanya dia. Maka otak bereaksi seperti tersebut, seperti mau meninggal gitu. Nah, inilah keajaiban otak, dimana otak tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang darurat, mana yang bahaya, mana yang bukan. Tapi otak itu hanya bereaksi terhadap keyakinan yang terus-menerus kita ulang gitu, seperti itu. Nah, neuroplastisitas itu sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang baik, misalnya belajar hal baru yang positif, kemudian berolahraga, bersosialisasi, membuat habit yang baik atau kebiasaan yang baik, kemudian belajar sesuatu yang baru, seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya
neuroplastisitas kita diisi dengan hal-hal yang baik, sehingga jadi ada saatnya keyakinan buruk yang lama itu bisa digantikan dengan keyakinan yang baik yang baru gitu. Caranya gimana? Misalnya gini, saya punya waham siar, dimana saya merasa bahwa pikiran saya bisa dibaca orang lain dan itu bisa menjadi realitas buat saya. Caranya gimana? Setiap kali itu terjadi saya bilang tidak, uh, ini tuh nggak benar gitu. uh, saya konfrontasi gitu. Saya konfrontasi isi pikiran saya dengan Socratic Dialogue. Socratic Dialogue itu adalah cara-cara ala Socrates bertanya ke pikiran sendiri, apakah ini nyata, apakah ini benar, kalau benar kok begini, kok begini. Kita sediakan berbagai macam fakta yang membuat si otak akhirnya kembali mempunyai keyakinan baru bahwa pikiran saya nggak bisa dibaca. Atau juga bisa dengan keyakinan bahwa minum obat itu bisa membuat halusinasi dan waham hilang. Kalau kita percaya terus menerus bahwa obat bisa membuat halusinasi dan waham hilang, nanti lama kelamaan halusinasi dan wahamnya akan hilang sendiri gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk pembahasan hari ini. Sampai jumpa, dadah.